meluncurkan proyek demi proyek untuk menyoroti kolonialisme Belanda. Mereka cenderung memberi selamat pada diri sendiri dengan pesan tidak langsung, lihatlah betapa hebatnya kami orang Belanda melihat masa lalu. Banyak dari mereka menerima dukungan dana dari pemerintah Belanda dalam bentuk subsidi yang mengindikasikan betapa aman dan diterimanya kini visi mereka secara luas. Jika seseorang cukup cerdas dan tidak terlalu radikal, topik kolonialisme dapat saja menjadi sumber karier. Pada 2021, buku ini terbit dalam bahasa Belanda, tepat 400 tahun sejak Jan Pieterszoon Koen pergi ke Banda. Berbagai pameran, debat, publikasi dibuat untuk memperingati genosida mengerikan yang terjadi pada 1621. Museum Westfries di kota kelahiran Koen, Hoorn, membuat pameran dengan judul Pala, Dongeng dari Banda. Scheepvaartmuseum atau Museum Nasional Maritim di Amsterdam memamerkan proyek foto berjudul Saya Cinta Banda, karya fotografer Belanda bernama Isabelle Boon yang memotret penduduk Kepulauan Banda di masa kini. Belum lagi, para akademisi Belanda bersatu di bawah bendera Banda Working Group. Mereka berkolaborasi dengan para ahli sejarah dari Indonesia, termasuk beberapa ahli dari Banda. Melalui pertemuan daring, mereka mengadakan serangkaian diskusi meja bundar. Nancy Jouwer, Wim Manuhutu, Pepijn Brandon, Merve Tosun, Matthias van Rossum, Beatrice Glow, dan Joella van Donkersgoed adalah nama-nama yang terlibat dalam rangkaian diskusi. Buku ini juga ikut meramaikan banjir perhatian yang dihasilkan oleh peringatan 400 tahun tersebut. Sebagai salah satu buku yang paling awal terbit pada tahun peringatan itu, buku ini diabaikan oleh banyak rekan sejarawan saya. Buku ini cukup laris, tetapi saya tidak pernah mendapat undangan untuk berbagi wawasan dengan Banda Working Group. Museum Nasional Maritim di Amsterdam bahkan tidak mau menjual buku ini di toko mereka. Mengapa? Akhirnya, saya tarik kesimpulan bahwa buku saya berisi pesan yang tidak diinginkan. Sejarah telah dipalsukan selama 400 tahun. Pemalsuan sejarah ini masih terus dilakukan oleh sejarawan kontemporer. Selama berabad-abad, kesan yang tercipta adalah Koen telah membunuh hampir semua orang Banda. Hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Dengan demikian, menurut narasi ini, genosida telah berhasil dan hampir tidak ada orang Banda yang tersisa. Selain itu, ada kesan bahwa Banda telah terpecah sebelum kedatangan orang Belanda karena aliansi Islam, Uli Lima dan Uli Siwa. Masyarakat Banda yang tampak egaliter dan tampak seakan tidak memiliki struktur hierarki biasanya dijelaskan sebagai orang primitif dan terbelakang. Hal ini menjadi titik awal saya ketika mulai menulis buku ini pada 2020. Seperti banyak sejarawan sebelumnya, saya kira sekitar 14.000 dari 15.000 orang Banda telah dibunuh atas perintah Koen pada 1621. Saya juga berpikir perseteruan antara Uli Lima dan Uli Siwa telah lebih dulu memecah belah penduduk pulau dan hanya diperburuk oleh VOC. Sebulan sebelum tenggat waktu selesainya buku ini, terjadi pertemuan istimewa yang mengubah segalanya.
3 orang keturunan Banda yang tinggal di Belanda, Marcel Matulesi, Ridwan Ohorella, dan Lucas Öluwarin, menjelaskan kepada saya bahwa para sejarawan Belanda menyembunyikan sebuah fakta penting. Mereka hafal silsilah keluarganya dan yakin kalau nenek moyang mereka telah hijrah ke pulau-pulau lain sebelum genosida. Nenek moyang mereka membuat keputusan untuk pergi sebelum menjadi korban pemusnahan oleh orang Belanda. Saya merasa takjub. Ternyata ada yang namanya diaspora orang Banda. Saya mengetahui bahwa beberapa nenek moyang mereka telah pergi dipimpin oleh seorang raja untuk mengamankan kelangsungan hidup Islam serta garis keturunan dan sejarahnya. Jadi ini bukanlah sebuah pelarian yang tergesa-gesa, melainkan sebuah hijrah. Hal ini terbukti dari fakta bahwa mereka membawa buku tembaga yang tidak hanya menggambarkan situasi pada 1621, tetapi juga sejarah Banda berabad-abad sebelumnya. Sejarah yang dimulai bukan pada abad ke-17, melainkan sejak tahun 622. Inti dari masyarakat mereka kini masih berada di Kepulauan Kai di Indonesia bagian timur. Cerita Marcel, Ridwan, dan Lucas memberi kesan yang mendalam bagi saya. Kehadiran mereka adalah bukti bahwa upaya genosida yang dilakukan oleh orang Belanda dan Jan Pieterszoon Koen telah gagal. Penghapusan komunitas asli Wandan adalah benang merah dalam buku ini. Saya mau menyampaikan bahwa penghapusan secara struktural ini juga meninggalkan jejak di Indonesia. Perlu ada kesadaran bahwa selain melakukan kekerasan brutal, penjajah juga memutarbalikkan kebenaran. Jika sejarawan Indonesia tidak kritis terhadap sumber-sumber Belanda, mereka berisiko ikut menyebarkan kebohongan kolonial. Sebuah contoh bagaimana tipu daya Belanda hadir di Indonesia adalah film Banda The Dark Forgotten Trail, film dokumenter dari tahun 2017 karya sutradara J. Subiakto. Film dokumenter itu menggambarkan sejarah Kepulauan Banda sejak masa prakolonial hingga masa kini. Namun, tidak secara eksplisit menyebutkan komunitas Wandan. J. Subiakto meminta saran dari para ahli Belanda, termasuk sejarawan Maluku Belanda Wim Manehutu. Manehutu menulis pada 2021 untuk menanggapi sebuah unggahan di Facebook yang merujuk pada film tersebut. Memang benar bahwa film dokumenter ini berfokus pada Banda itu sendiri dan kisah tentang berbagai diaspora orang Banda tidak muncul. Kemarahan pada 2017 juga berkaitan dengan gagasan yang mengatakan bahwa tidak ada lagi orang Banda asli yang tersisa. Film ini tidak mengatakan hal itu. Sepertinya tidak ada yang salah. Apa yang sebenarnya dia katakan adalah bahwa para pengunjuk rasa dari diaspora Wandan yang turun ke jalan pada 2017 untuk menghentikan pemuturan film di Ambon tidak berarti apa-apa. Bahkan, dia juga mengatakan bahwa apa yang saya angkat dengan buku saya tidak penting. Penghapusan dan pemutarbalikan sejarah itu ternyata tidak terlalu buruk. Namun, saya percaya penghilangan komunitas diaspora bukanlah hal kecil. Hal ini cocok dengan historiografi Belanda yang sering memberi kesan bahwa hampir tidak ada penduduk asli yang selamat. Akibatnya, tidak ada yang menganggap mereka sebagai sebuah kelompok, seolah-olah sejarah versi mereka tidak penting. Sumber-sumber Belanda juga memberikan kesan bahwa
penduduk asli Banda sebenarnya sedang berperang satu sama lain karena konflik antara Uli Buna dan Uli Siwa. Jadi, kedatangan orang Belanda seolah-olah tidak membuat banyak perbedaan karena semua orang tetap berkonflik. Para sejarawan, seniman, dan pembuat film Belanda yang menaruh perhatian pada Banda saat ini memang sering menyinggung keberadaan komunitas Banda. Namun, biasanya hanya sepintas lalu seolah-olah itu adalah sebuah renungan, seolah-olah sudah menjadi rahasia umum selama ini. Dengan demikian, mereka tidak berbicara tentang pemalsuan sejarah dan penghapusan. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa buku saya dihindari oleh orang-orang ini. Sebab mereka juga harus mengakui bahwa mereka sendiri terlibat di dalamnya. Seperti yang saya tadi bilang, kolonialisme di Belanda saat ini telah menjadi sebuah modal bisnis. Bagi banyak orang, hal ini bukan tentang kebenaran, terutama jika itu sensitif, tetapi tentang karier mereka sendiri. Alasannya sangat sederhana. Aliran subsidi akan berisiko jika Anda mengambil sikap yang terlalu radikal. Menariknya, para sejarawan, pembuat film, dan budayawan Barat biasanya bereaksi dengan antusias ketika mendengar tentang keberadaan buku tembaga. Mereka tidak khawatir tentang penghapusan dan pemalsuan sejarah, tetapi jika ada sesuatu yang bisa diperoleh, cerita kuat yang dapat membuat mereka terkesan, maka mereka tidak sabar untuk pergi ke KI. Hal semacam ini tidak jauh pula dari sifat kolonial. Seharusnya ini adalah tentang kebenaran dan bukan eksploitasi warisan secara selektif untuk sebuah buku, film, atau pameran di negara penjajah. Maka, bacalah buku ini sebagai sebuah narasi tandingan yang mempertanyakan narasi arus utama. Kesimpulan, sebelum kita dapat berbicara tentang historiografi dekolonial yang sebenarnya, penghapusan komunitas Bandan asli pertama-tama harus ditegaskan dengan jelas. Terutama karena hal ini sensitif di Belanda dan orang-orang lebih memilih untuk mengabaikan penghapusan sejarah yang telah berlangsung berabad-abad. Penamaan ini tidak mereduksi orang Banda asli secara eksklusif menjadi korban menyedihkan dari kekerasan Belanda. Sebaliknya, keberadaan mereka membuktikan adanya keyakinan yang kuat dan kekuatan untuk bertahan hidup yang tidak dapat dihancurkan oleh penjajah. Terima kasih. Terima kasih Mario. Terima kasih sudah menjelaskan secara umum